Menjelang komunikasi publik konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-43 yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta pada 5 hingga 7 September mendatang bertajuk ASEAN Matters Epicentrum of Growth, membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyelenggarakan konvensi nasional yang diikuti sekitar 500 peranata humas secara luring dan daring bertempat di Seraton Mustika Yogyakarta Senin lalu. Disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Ari secara daring kepada seluruh peranata humas pemerintah bahwa gaung ASEAN kali ini belum meluas atau ramai dibicarakan di ruang publik. Bahkan pemerintah belum mengoptimalkan aset komunikasi dan orkestrasi kata kunci agar isu ASEAN dapat lebih dikenal masyarakat luas. Berkaca dari kesuksesan presidensi G20 Indonesia sepanjang tahun 2022, Kemenkominfo mengajak semua sektor termasuk humas pemerintah dan sektor swasta untuk terus memberikan dukungan holistik agar menghasilkan partisipasi publik. Untuk itu, Budi Ari berpesan agar peranata humas terus memperkuat kolaborasi guna membangkitkan semangat masyarakat menggelorakan KTT ke-43 ASEAN ini. Hal tersebut senada dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Republik Indonesia Usman Kansong yang menyampaikan bahwa terdapat persepsi yang negatif atau informasi palsu terhadap ASEAN. Sehingga menurutnya, melalui konferensi inilah para peranata humas bisa memulihkan atau membalikkan persepsi negatif tentang ASEAN dalam konteks geoekonomi maupun geopolitik menjadi positif, atau dengan kata lain peran humas pemerintah yakni membentuk nation branding atau image suatu negara. Peran humas sangat penting karena itu kita mengadakan konvensi peranata humas ini ya, karena kita ingin menggunakan aset-aset komunikasi yang dimiliki oleh pemerintah melalui humas untuk mengglorifikasi, untuk mengamplifikasi dan juga untuk membumikan KTT ASEAN. Tadi saya sampaikan ada persepsi yang negatif terhadap ASEAN dan saya kira peran humas ini bisa memulihkan, bisa membalikan persepsi negatif tentang ASEAN, tentang kemampuan ASEAN dalam konteks geoekonomi maupun geopolitik menjadi positif ya, karena salah satu peran humas adalah humas pemerintah membentuk nation branding atau branding ya, image negara kita ya, kita harus menampilkan bahwa Indonesia kepemimpinannya ini sangat mumpuni. Sementara itu, Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 memiliki 3 fokus utama, meliputi pertumbuhan regional, konektivitas, dan keunggulan baru. Fokus kedua yakni transformasi ekonomi digital yang inklusif sekaligus partisipatif untuk mengurangi kesenjangan, dan fokus ketiga yakni pembangunan infrastruktur hijau termasuk implementasi Sustainable Development Goals dan ketahanan energi. Pada kesempatan tersebut juga berlangsung musyawarah nasional untuk pengesahan kode etik dan kode perilaku peranata humas dengan harapan para peranata humas dapat bergerak bersama sekaligus berkolaborasi dalam mengglorifikasi KTT ke-43 ASEAN. Dalam konvensi tersebut selain dihadiri langsung oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Republik Indonesia, juga hadir Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Teguh Faiza Syah, serta Kepala Deputi 4 Bidang Informasi Komunikasi Politik Kantor Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro, dan Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Beni Suharsono. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV.